Selamat siang Pak Bakti dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil UAS komputasi. Saya menggunakan supervised dan unsupervised learning. Di sini saya akan mempresentasikan untuk yang supervised learning dulu menggunakan data yang diambil dari Kaggle, yaitu data iris. Di sini saya menggunakan beberapa modul dengan import NumPy, ada Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Kemudian di sini saya import data dari G Drive. Ini data frame dari data iris, ada ID, sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, dan spesies. Kemudian di sini saya print untuk head dari data iris, dan di sini ada tipe-tipe data, yaitu ada ID yang integer dan untuk objeknya spesies. Kemudian di sini saya plotkan untuk data sepal length dengan sepal width yang ada di spesies. Jadi ada 3 spesies, yaitu iris setosa, iris verticaler, iris virginica. Kemudian di sini ada plot hubungan setiap sepal dan petal pada 3 spesies. Dan di sini saya membuat X dan Y, kemudian saya pisahkan untuk setiap masing-masing X training, dan X test. Kemudian berlaku juga untuk Y train dan Y test. Kemudian di sini saya menggunakan metode linear regression. Di sini saya ubah dulu data objeknya ke data integer menggunakan label encoders. Kemudian saya menggunakan tadi masing-masing X, Y dari train dan test untuk yang linear regression. Kemudian saya modelkan datanya ke linear regression. Dan di sini ada y-intercept, ada beta koefisien, dan square error-nya itu ada MAE, MSE, dan RMSE. Kemudian ada decision tree. Di sini algoritma ini tuh untuk variabel dependent, kategorikal, atau continue, dan membagi populasi menjadi 2 atau lebih set yang homogen. Ini tuh didasarkan pada atribut yang paling signifikan atau variabel independen untuk membuat kelompok yang beda mungkin. Di sini ada codingnya dengan model decision tree classifier. Kemudian saya lihat tingkat akurasinya untuk decision tree di sini 0,9. Untuk masing-masing spesies di sini ada precision-nya ada 1, untuk iris versicolor-nya ada 0,9, dan virginica ada precision 1. Tingkat akurasinya 0,97. Kemudian saya ada model metode random forest, di mana ini tuh kumpulan dari decision tree ataupun putusan. Jadi kombinasi masing-masing tree dari decision tree yang kemudian digunakan menjadi satu model. Di sini saya menggunakan function random forest classifier. Kemudian saya print akurasinya untuk random forest. Di sini akurasinya sebesar 1. Dan di sini untuk precision setiap spesies sebesar 1. Kemudian untuk model metode logistic regression. Di sini algoritmanya klasifikasi untuk mencari hubungan tiap input discrete atau continue dengan probabilitas hasil output discrete tertentu dengan memperkirakan nilai discrete. Jadi nilainya itu antara benar atau salah, atau 0 atau 1, atau ya atau tidak gitu.
Di sini saya pakai function logistic regression. Dan saya print nilai akurasi. Di sini nilai akurasinya sebesar 1. Dan setiap precision untuk setiap spesies sebesar 1. Kemudian ada KNN atau Key Nearest Neighbors. Di sini metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasi sebelumnya. Di sini saya menggunakan fungsi Key Neighbors Classifier. Kemudian saya print akurasinya. Di sini tingkat akurasi sebesar 1 dan masing-masing precision untuk setiap spesies sebesar 1. Kemudian ada model naive Bayes. Di sini itu modelnya metode pengklasifikasian berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang agar dapat dipergunakan dengan asumsi antar variabel penjelas saling bebas. Di sini saya pakai function Gaussian NB. Dan untuk nilai akurasinya sebesar 1, untuk precision setiap spesies sebesar 1 semua. Kemudian ada model SVM atau Support Vector Classification, merupakan sistem pembelajaran yang menggunakan ruang hipotesis yang berupa fungsi-fungsi linear di dalam sebuah fitur yang memiliki dimensi tinggi. Di sini saya menggunakan function SVC dan untuk nilai akurasinya sebesar 1. Kemudian saya juga menggunakan data yang sama, data iris untuk unsupervised learning. Di sini ada beberapa modul yang harus digunakan. Di sini saya cek kembali data-datanya untuk head. Kemudian di sini ada frequency distribution of species. Jadi di sini saya print untuk setiap spesies yang ada di data iris. Kemudian saya kondisikan untuk setiap spesies, kondisi nama-nama spesies untuk setiap spesies. Di sini saya menggunakan model distribusi plot. Nah, di plot ini saya ada 3 plot. Yang pertama untuk spesies petal length, kemudian yang kedua spesies petal width, dan yang ketiga spesies sepal length. Kemudian di sini ada bentuk grafiknya untuk setiap spesies dari iris yang dilihat dari petal length, petal width, dan sepal length. Kemudian di sini saya juga ada box plot dari petal length untuk 3 spesies. Jadi ini ada batasan, misalkan di sini yang warna biru batasannya di sini, dan ini titik pencilan-pencilan, dan untuk boxnya ini adalah rata-rata. Kemudian di sini juga ada contoh yang petal length dengan violin, dan di sini juga ada setiap hubungan antar petal dan sepal pada setiap spesies. Dan di sini untuk key means saya pertama temukan itu optimum dari number cluster dulu untuk key means-nya. Ini ada kondisinya, kemudian saya print untuk Y key means-nya, dan saya di sini memvisualisasikan masing-masing titik-titik sebaran data di key means dari 3 spesies. Kemudian saya di sini plot scatter plot untuk key means. Dan di sini untuk centroid di sini memakai coding ini ya, plotting the centroid of the cluster. Jadi titiknya merah untuk centroid setiap spesies. Kemudian di sini untuk yang 3D masih sama. Dan untuk elbow method di sini patahannya ada di sini, dan di sini. Jadi ini adalah letak maksimum. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.